Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena kehidupan yang masih Engkau anugerahkan. Karena itu kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami hendak melandasi hidup kami di atas dasar firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat dari Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa memahami firman-Mu dan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 3 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar atau landasan dari renungan kita pada hari ini. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah hadirlah. Tema kita hadirlah. Nah, menurut Gabriel Marshall, filsuf dari Prancis, bahwa salah satu kunci penting dalam relasi antar manusia adalah kehadiran. Hadir tidak sama dengan berada. Misalnya, berada di satu tempat yang sama pada waktu yang sama. Hadir lebih dari sekedar berada. Jadi walau kita ada bersama-sama dengan orang lain, belum tentu di situ semua orang telah hadir. Bisa jadi mereka hanya berada. Ambil contoh, ada pencurian di dalam bus. Ada sekitar mungkin 20 orang berada di bus, termasuk saya. Tetapi waktu pencurian itu terjadi, salah satu penumpang ya yang dicuri misalnya, saya tidak tahu, padahal saya ada dalam bus. Pertanyaan, mengapa saya tidak tahu? Nah, rupanya ya pada waktu peristiwa pencurian itu terjadi, saya sedang tertidur di bus. Tubuh saya ada, tapi hati dan pikiran saya tidak hidup, tidak aktif. Nah, demikian juga banyak orang ya, ambil contoh masuk gereja dan mendengar firman. Ya, tetapi sementara mendengar firman Tuhan, mereka tertidur atau ngobrol, bahkan pikirannya tidak di firman tapi kemana-mana ya. Ini hanya berada tapi tidak hadir. Bahkan lebih jauh lagi, banyak keluarga sudah bertahun-tahun berkeluarga tetapi belum juga dapat merasakan pentingnya kehadiran satu dengan lainnya. Bahwa pentingnya suami, pentingnya istri, dan pentingnya anak-anak. Malah ironisnya, mengetahui isi hati pun tidak satu dengan yang lain. Jadi, rumah hanya dijadikan sebagai tempat transit saja atau rumah singgah saja. Ya, ambil contoh lagi ya, istri yang merasa tidak dicintai oleh suaminya padahal sudah bertahun-tahun mereka menikah. Jadinya rumah tangga mereka pun terasa hambar. Atau juga ada anak yang merasa tidak pernah disayang dan diperhatikan oleh orang tuanya. Lalu ia menjadi nakal dan suka berontak, padahal orang tuanya sendiri merasa sudah cukup memberikannya uang jajan dan barang-barang kesukaannya. Nah, ini hal yang harus disadari. Pernah juga terjadi seorang ayah begitu sibuk dengan pekerjaannya, ia sampai tidak mempunyai waktu sedikit pun buat anaknya. Hingga suatu ketika anaknya berulang tahun, ia tidak sempat pulang. Maka sebagai gantinya, ayahnya mengirimkan dia hadiah yang mahal-mahal. Tetapi si anak malah membuang hadiahnya dan mencampakkan semuanya. Katanya, "Saya tidak menginginkan semua ini, saya hanya ingin kehadiran ayah." Ya, itulah katanya. Contoh lain juga, dengan kehidupan kita sebagai gereja, persekutuan orang percaya di tengah masyarakat, kita sering mendengar perlakuan tidak simpatik terhadap gereja. Ya, untuk mengurus izin membangun gedung gereja aja sulit sekali. Mau melakukan kegiatan ini dan itu kerap dicurigai. Mengapa hal ini sampai terjadi? Bisa jadi itu karena picik dan kerdilnya berpikir sekelompok orang dan lembaga tertentu. Tetapi juga jangan-jangan karena kita sendiri, yaitu ketika kehadiran kita tidak ya sebagai gereja misalnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kita hanya menjadi kelompok eksklusif sebagai kelompok atau gedung Menara Gading yang indah, tapi hanya untuk dilihat dan bukan untuk dirasakan. Nah, saudara, inilah yang terjadi jika kehadiran tidak ada dan tidak dirasakan. Bagaimana bisa seperti ini dan apa penyebabnya? Nah, menurut Gabriel Marshall, kehadiran adalah saat aku berjumpa dengan kamu dan menjadi kita. Jadi tidak hanya sampai pada tahap berjumpa, tapi juga harus ada pada tahap proses menjadi. Dalam bahasa Betawi, Jakarta bukan lagi elu-elu atau gua-gua ya.
tetapi sudah kita-kita, ya. Dan supaya aku dan kamu itu menjadi kita, maka perlu sekali aku keluar dari sikap mementingkan diri sendiri atau ego dan peduli terhadap kepentingan orang lain. Untuk itu, yang kita butuhkan hanya satu. Apa itu? Namanya kasih. Kasih. Kasih membuat seseorang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih membuat seseorang peduli terhadap kepentingan orang lain. Kasih juga membuat seseorang mau dan mampu membuka diri untuk menerima dan diterima orang lain. Dan inilah teladan yang Allah lakukan dan hidupi. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, ya, kita memahami atau kita bisa membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1-2 dan 14a. Di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan Firman, dan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini yang harus kita sadari. Kita harus sadari bahwa Allah itu yang tadinya transenden, melampaui segala akal, sungguh-sungguh ya tak terjangkau. Nah, sekarang Dia ada, Dia hadir di antara kita. Dia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Dia Tuhan, sungguh-sungguh hidup dan bersama dengan kita. Itulah arti dari namanya yang kita baca dalam Keluaran 3:13. Memang nama Allah itu dikatakan apa? Ehye Asher Ehye, artinya aku adalah aku. Ya, aku adalah, ya, bukan karena disebabkan, diakibatkan. Memang aku ada karena memang dari diriku. Ya, aku adalah aku. Ya, aku ada sebelum segala sesuatu ada. Aku ada dalam segala yang ada, dan aku akan ada dan terus ada sekalipun segala yang ada sudah tidak ada. Kan begitu. Nah, ini hal yang harus sadari. Dialah Alfa, dialah Omega. Aku adalah. Ini menunjukkan bahwa Dia tidak hanya bicara bereksistensi, tapi Dia beresensi dan bersubstansi. Misalnya contoh, ya, sering Dia berkata, ya, ketika Yesus datang, Dia menggenapi arti kata nama aku adalah. Ketika orang kehilangan arah dan jalan kepada kekekalan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga, ke Bapa, kalau tidak melalui aku. Ketika orang tidak tahu tentang bagaimana kehidupan, Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Ketika orang mengalami kehausan akan berbagai macam, ya, dunia ini, maka Yesus katakan, akulah air hidup, akulah roti hidup. Ya, ketika orang tersesat, akulah gembala yang baik. Aku adalah ego emi. Nah, inilah menunjukkan tentang Dialah Sang hadir itu dalam hidup kita. Artinya Yesus mau berkata, aku hadir, aku mengerti, aku peduli, aku setia, dan aku Immanuel, beserta denganmu. Jadi apabila kita ingin mengalami indahnya berkeluarga, indahnya bergereja, indahnya bertetangga, indahnya akan kehidupan ini, maka jalan satu-satunya sebagaimana Tuhan Allah kita, maka mulailah dari sekarang. Ya, tema kita, hadirlah, hadirlah, hadirlah. Itulah yang sesungguhnya Allah kita lakukan. Maka kita mengerti apa yang Dia inginkan. Kita sungguh-sungguh nikmati, kita sungguh-sungguh bahagia, karena kita tahu kepada siapa kita percaya, karena Dia hadir. Maka kalau keluarga kita ingin merasakan akan bahagianya hidupnya, gereja merasakan bahagianya bergereja, maka mari hadirlah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.